Hmm. Oke, jadi Oke. pertama ya, Hmm. karena saya masih fresh graduate, tapi udah nggak fresh-fresh banget. Apa tuh Karena fresh graduate udah, udah nggak fresh-fresh banget artinya apa? iya soalnya udah lulusnya dari tahun kemarin gitu. Tapi Oke. masih belum dapat itu, masih belum dapat kerja. Jadi paling kalau misalkan apply ke perusahaan itu cuman nyampe tes, di tahap tesnya nggak belum nyampe interview kayak gitu. Nah, terus yang mau Oke. aku tanyain tuh sebenarnya di ini sih kayak kan kalau misalkan saya nanti nulis di CV, fresh graduate, tapi itu aku tuh masih termasuk apa enggak gak sih, Pak? Oh, oke. Jadi apakah aku masih fresh graduate? Karena menurutku aku masih udah nggak fresh-fresh amat. Aku fresh graduate dan aku nggak fresh-fresh amat gitu ya. Nah, sebenarnya Iya. gini, memasukkan istilah fresh graduate itu tidak wajib di CV. Itu aja dulu. Oke? Hmm, Memasukkan istilah fresh graduate di CV itu tidak wajib. Daripada kamu bingung kata fresh graduate gitu, mendingan kamu harus mempertimbangkan hal lain. Misalkan apa? Misalkan nih, katakanlah waktu kamu wisuda kapan? Katakanlah di sini nih, kamu lulus di sini ya. Ini tanggal kamu wisuda. Oke? Nah, kemudian tanggal sekarang itu mana? Katakanlah ini tanggal sekarang. Oke? Jarak antara setelah lulus sampai sekarang ngapain aja? Itu harus bisa diceritakan di CV. Jadi daripada mempertimbangkan istilah fresh graduate gitu, harusnya ini dulu yang kamu pertimbangkan. Di CV itu kan pasti ada pengalaman-pengalaman yang kamu menuliskannya dengan penanda waktu, timestamp, kapan sampai kapan atau kapan doang, gitu kan. Coba nanti dibaca ulang CV-nya, tanggal, bulan, tahun paling terakhir, paling terkini itu kapan. Katakanlah paling terkini, yang terkini itu adalah Desember 2021. Misalkan sekarang Desember 2022. Nah, yang harus kamu pertimbangkan nomor satu adalah sejak Desember 2021 sampai sekarang, kamu udah ngapain aja. Yang kedua, udah ngapain ajanya ini ditulis nggak di CV, ya kan? Kenapa? iya. Karena kamu sebelum ada kesempatan untuk interview atau lanjut ke tahap selanjutnya gitu, akan dinilai berdasarkan apa yang tertulis dulu, ya kan? Kan kita nggak kenal. Tiba-tiba kamu mengirimkan CV dari berdasarkan informasi lowongan kerja yang dilempar. Nah, di situ kan mau nggak mau kan di awal kita akan screening CV dulu nih, menilai dari CV-nya. Kalau misalkan banyak hal yang kamu lakukan, katakanlah selama 1 tahun terakhir ini, tapi nggak kamu tulis di CV, kan kita taunya adalah, oh ini habis lulus nggak ngapa-ngapain nih setahun ini, gitu kan. Gitu. Jadi kamu akan dinilai, satu, tidak punya inisiatif, dua, tidak produktif. Tidak punya inisiatif itu kenapa? Kamu punya background pendidikan luar biasa, punya pengalaman luar biasa, kamu punya tangan, otak, hati, kaki, kamu punya pikiran yang bisa, kamu punya akses internet, punya HP, laptop, gitu-gitu. Ayolah memulai sesuatu gitu. Tidak punya inisiatif itu tidak punya apa motif atau gerakan memulai sesuatu. Dua tuh lebih ke produktif. Produktif itu memberikan impact khususnya ke diri sendiri dulu, umumnya kepada sekitar gitu. Gunanya apa? Nanti setelah kamu melakukan sesuatu ini diharapkan kamu punya pengetahuan, pengalaman, bahkan keahlian baru yang berguna bagi calon perusahaan yang kamu tuju, ya kan? Kalau kamu akhirnya misalkan tadi coba dicek, oh ini terakhir katakanlah Januari 2022, sekarang Mei 2022. Oke, selama 5 bulan ini ngapain gitu. Itu harus tertulis di CV. Itu dulu. Nah, sesuatu ini bisa bentuknya banyak hal. Bisa pengalaman kerja, karena kerja nggak harus kantoran yang boleh ditulis di CV. Mungkin kamu entrepreneur, punya usaha apa, kamu punya freelance apa, kamu punya part time apa, mungkin kamu kerja harian apa, ada project ini itu, jadi asisten dosen, ngelesin, jualan online, bisnis endorse ini itu, dan lain-lain. Itu boleh masukin ke CV. Karena pengalaman kerja nggak harus yang jadi karyawan tetap, karyawan kontrak, berdasarkan project juga boleh, kerja harian boleh, tadi ya, entrepreneurship juga boleh, freelance boleh, part time boleh, paid internship atau unpaid internship boleh gitu.
Asisten dosen boleh, itu pengalaman kerja yang barangkali kamu punya dan belum tulis di CV. Yang lain apa yang bisa ditulis nih di karir gap ini? Misalkan pengalaman pendidikan. Pengalaman pendidikan yang boleh ditulis di CV tidak hanya pendidikan formal. Pendidikan non formal juga boleh dimasukkan. Terserah mau itu kamu ikut les, kursus, bimbel, apapun itu sebutannya ya, bootcamp gitu, training, course gitu-gitu. Silahkan dimasukkan, online offline pokoknya dimasukkan semua. Lalu apa aja yang bisa ditulis di situ? Organisasi. Organisasi yang boleh ditulis di CV tidak hanya organisasi yang sifatnya itu formal gitu, di pendidikan selama di kampus misalkan ikut organisasi kampus. Enggak, organisasi di rumah juga boleh. Atau bahkan ada banyak organisasi atau komunitas global yang kamu aktif di dalamnya. Anggotanya tuh orang-orang dari seluruh dunia, cuma terhubung lewat internet. Itu boleh juga dimasukkan. Atau mungkin kegiatan yang sifatnya itu volunteer. Volunteer waktu di kampus mungkin ada kayak KKN gitu. Tapi mungkin di rumah ada volunteer tertentu, hubungannya sama sosial, keagamaan, pendidikan, anak wanita, dan lain-lain. Kayak gitu. Nah, itulah yang hal-hal yang bisa dimasukkan ke gap ini. Jadi ibaratnya tanpa perlu kita tanya, kita udah tahu backgroundmu semua, sambil kita juga tahu, sambil menunggu pekerjaan impianmu ini, kamu ngapain aja sejauh ini, sampai sekarang, akhir-akhir ini gitu. Udah tertulis di CV dulu. Itu dulu yang harus kamu pertimbangkan. Karena itu yang paling penting gitu. Tadi aku pakai dua istilah ya. Pertama, inisiatif dan produktif. Kenapa kok ada nama produktif juga? Namanya produktif itu adalah inisiatif itu kan inisiasi kan memulai saja. Produktif itu melakukan secara kontinu. Nah, ada pengalaman yang orang itu cuma punya inisiatif tapi kurang produktif. Misal, waktu kosongnya itu 1 tahun, gapnya katakanlah 1 tahun. Di situ sudah dijelaskan di CV-nya. 1 tahun ini katakanlah sepanjang 2022. Kemudian di situ sudah ditulis di CV-nya. Ternyata 2022 dia melakukan kegiatan, yaitu 3 webinar atau 3 seminar. Seminarnya memang relevan dengan posisi yang dilamar, betul, dimasukkan. Punya inisiatif, iya. Tapi apakah produktif? Sekilas iya. Tapi kalau dibaca, setahun itu 365 hari. Webinar dia cuma 3 hari. Katakanlah bulan Maret, Juli, September. Nah, yang jadi pertanyaan yang baca CV adalah, kan kamu kosong setahun. Ini memang ada sih kegiatan. Kamu punya inisiatif untuk belajar sesuatu. Tapi kan ini kayak sehari. Lah sisanya ngapain? Nah gitu loh. Oh enggak. Makanya ada kegiatan yang sifatnya kamu punya inisiatif memulai sesuatu, tapi juga continue. Continue nggak harus tiap hari. Seminggu 2 kali, seminggu sekali kalau dalam waktu lama itu kan tetap continue. Bukan kayak sekali udah gitu. Nah, hal semacam ini yang harusnya kamu pertimbangkan. Pastikan kamu memiliki itu. Kalau udah punya, pastikan udah ditulis di CV. Sekarang ke depan juga kan ini kan masih sambil nunggu nih. Kalau ada yang bisa kamu mulai baru lagi gitu, biar nanti tetap CV itu bisa terupdate gitu. Itu pastikan masuk di CV dulu. Setelah masuk ke CV, pastikan isi CV-mu kamu duplikat ke platform-platform. Misal kamu ngelamar kerja pakai LinkedIn juga kan, pastikan informasi di LinkedIn sama seperti di CV kamu. Kalau di CV kamu punya 5 organisasi, ya di LinkedIn juga 5 organisasi itu disebut. Kamu ikut course gitu ya, masukin ke CV ada 3, pastikan di LinkedIn ada. Kamu punya pengalaman pendidikan, pastikan di LinkedIn ada. Terus mungkin kamu ngelamar kerja pakai portal karir, misal kayak Jobstreet dan teman-temannya gitu. Pastikan informasi di sana juga update. Tidak hanya update dalam sisi CV-nya diganti yang terbaru, tidak cuma itu. Tapi kan bikin akun itu kan ada profil yang harus diisi kan, dilengkapi kan. Nah, pastikan itu sama seperti yang di CV gitu. Sudah melakukan itu semua gitu. Habis itu apa selanjutnya? Tinggal ngelamar kerja yang konsisten setiap hari. Utamakan di jam kerja. Di luar jam kerja ngelamar boleh nggak? Boleh. Kalau nggak ada larangan, nggak ada arahan khusus, lakukan aja. Gitu. Sehari teman-teman grup loker bisa 20 sampai 30 lamaran. Kamu bisa berapa? Silahkan lakukan saja sesuai dengan
pekerjaan yang kamu inginkan. Mau sesuai bidang atau enggak masalah. Yang penting sesuai dengan rencana karir kamu. Nah, dari itu semua yang aku bahas, apakah aku bahas terkait dengan, Kak, apakah aku masih bisa disebut fresh graduate? Istilah fresh graduate itu nggak usah dimasukin, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kamu masih mau masukin, biasanya akan dimasukkan kalau kamu itu masih nggak lama setelah kamu lulus gitu. Gitu. Misalkan ada yang bilangnya di bawah 6 bulan, ada yang di bawahnya di bawah 1 tahun gitu. Boleh kalau kamu masih tetap mau dituliskan. Tapi ingat ya, itu bukan suatu faktor utama kenapa kamu dipertimbangkan atau enggak gitu. Aku sengaja menceritakan ini karena biar kamu nggak terlalu pusing gitu dengan satu istilah ini fresh graduate muncul atau enggak gitu. Semoga paham ya, Diraya. Oke? Ada lagi nggak tanggapan Oke. atau pertanyaan yang lain? Iya, tadi kan terkait sama webinar ya, Pak ya? Kan udah beberapa dari pas waktu awal lulus nyampe sekarang beberapa sering juga lumayan sering ikut webinar. Tapi kalau kalau setahu bukan setahu saya nonton-nonton juga di video-video TikTok gitu. Katanya kalau misalkan masukin ke CV itu kalau kita misalkan jadi panitia atau jadi pembicara, sedangkan kalau jadi peserta itu katanya nggak bisa masukin CV ya. Ya, jawabannya adalah salah gitu ya. Jelas gitu. Ini aku kasih ilustrasi dulu ya. Gini, di CV gitu ya. Nanti kalau misalkan ada yang bertanya soal itu, nggak apa-apa, diajak diskusi aja, ditunjukin nanti di sesi ini kan ini aku upload ke YouTube. Jadi biar beliau nonton. Di CV itu ada informasi-informasi penting, oke? Di antaranya adalah terkait dengan skill. Kamu di CV kan pasti masukin skill kan, gitu, oke? Di dalam CV-mu kan pasti ada bagian skill ya, gitu. Di dalam CV-mu juga ada pengalaman organisasi. Betul nggak? Gitu. Di dalam isinya CV-mu loh. Ini katakanlah ini ada foto, ada namamu, ada summary, ada informasi pribadi, mungkin pengalaman kerja, pengalaman magang, organisasi, kepanitiaan, seminar-seminar, terus habis itu ada prestasi, achievement, ada skill gitu ya. Tapi di dalamnya sini kan ada pengalaman organisasi gitu, ada mungkin jangan pengalaman organisasi deh buat aku jadiin contoh sesuai yang kamu bilang aja. Ada pengalaman training dan sertifikasi. Aku kasih pakai warna hitam aja. Jadi training dan sertifikasi sama skill. Oke. Nah, kita lihat dulu. Terus di sini ada pengalaman namanya pengalaman organisasi. Organisasi. Nah, ada 3 hal. Nah, gini. Kamu kan ikut seminar nih, ikut webinar gitu ya. Tapi kamu ikut suatu seminar. Ini ada acara nih, ikut training atau seminar atau webinar gitu. Nah, dilihat dulu kamu sebagai apa gitu. Kamu ikut ini sebagai apa? Oh, aku ikut ini sebagai peserta. Karena ini ilmunya itu menambah ilmu baru, memperdalam pengetahuan bidangku atau di dalamnya ada prakteknya. Berarti setelah mengikuti ini, pastikan acara dijalankan, panitia itu kan pasti ada harapan ya. Harapannya para peserta setelah mengikuti acara ini lebih aware soal ini gitu kan, lebih paham soal ini, tahu mengaplikasikan ini. Jadi kalau kamu jadi peserta yang ingin mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru, maka setelah ikut seminar ini, pengalaman seminarnya kamu tuliskan ke dalam CV dan skill yang kamu peroleh dari seminar, kamu tulis di bagian skill. Kan gitu. Ini bagus banget nih pertanyaanmu gitu. Oke. Orang kalau ikut seminar training, dia sebagai yang ikut gitu, peserta, maka ya sudah, dia tulis pengalamannya, dia pernah ikut training atau seminar ini, tapi skill, pengetahuan yang dia, nanti aku jelasin ya soal skill, skill yang dia peroleh dari seminar ini, dia masukin ke bagian skill. Artinya relevan nggak? Ya relevan. Apalagi, tadi ya, ini aku kasih penjelasan juga, seminar training pelatihan yang dia ikuti memang sesuai dengan bidang dia, sesuai dengan perusahaan yang dia lamar, gitu kan. Gitu. Jadi kayak begini,
Lalu ada yang lain, misalkan apa? Dia ikut sebagai, jadi ini warna ungu ini artinya sebagai peserta. Oke. Lalu kamu ikut ini sebagai apa? Nih, hijau. Sebagai panitia. Gitu. Orang ngada, berarti kan kamu panitia yang menyelenggarakan ini kan? Gitu kan ya? Nah, kalau kamu jadi panitia, setelah kamu selesai jadi panitia, kan kamu punya experience nih. Mulai merancang jadwal peranmu sebagai apa sampai acaranya selesai. Nanti kamu gimana? Ya, pengalaman kamu mengikuti seminar ini sebagai panitia masuknya ke pengalaman organisasi dan kepanitiaan. Ditulis di CV, iya, tapi sebagai panitia. Skill yang kamu peroleh dari mengikuti event ini sebagai panitia, kamu tambahkan ke skill. Gitu. Pasti akan ada perbedaan nggak? Pasti ada. Misalkan kalau kamu sebagai panitia, berarti kamu punya pengalaman organisasi dan kepanitiaan yang bisa ditambah karena kamu sukses menyelenggarakan event ini. Maka kamu akan ada skill di situ. Skill apa? Leadership, teamwork, communication, presentation, misalkan kayak gitu. Ya kan, negotiation yang kamu peroleh dari pengalaman organisasi atau kepanitiaan. Tapi kalau kamu ikut sebagai peserta, kamu kan pasti ada skill dong, khususnya technical skill, apa pengetahuan baru, industry knowledge baru. Oh, dengan ikut ini aku paham lebih soal digital marketing. Oh, aku paham lebih soal apa misalkan sales and marketing, business development, QC dan QA, misalkan gitu. Atau misalkan dengan ikut pelatihan ini, kamu ikut pelatihannya tuh Excel. Akhirnya aku jadi tahu soal pengolahan data, pembuatan dashboard gini gitu. Itu kan skill baru. Tulis di skill gitu. Jadi kesimpulannya apa? Mau kamu mengikuti suatu pelatihan, iya, baik sebagai panitia atau sebagai peserta, dua-duanya boleh ditulis di CV. Gitu. Kalau kamu menulis sebagai panitia, tulisnya di bagian pengalaman organisasi dan kepanitiaan. Setelah mengikuti itu, tulis skill apa yang kamu peroleh setelah menjadi panitia. Kalau kamu mengikuti training, seminar, atau pelatihan ini sebagai peserta, tulis di bagian section CV, misalkan kayak pelatihan dan pengalaman pelatihan dan sertifikasi di bagian situ misalkan. Lalu tulis juga di skillnya. Makanya dari sini ada apa yang bisa kamu simpulkan yang lain. Implikasinya gimana? Jadi kalau kamu menuliskan suatu bagian di CV, skillnya juga harus terupdate. Misal, ini kamu mengupdate bagian pengalaman training dan sertifikasi. Harusnya skillnya juga sesuai, nyambung gitu loh. Atau ini kamu ikut punya pengalaman organisasi, skill sama organisasi itu nyambung. Banyak orang nggak nyambung. Misal, kamu lulusan akuntansi, pernah punya pengalaman sebagai staff finance 2 tahun, admin 2 tahun. Tapi di skill pengalamannya yang kamu tulis Canva, Microsoft Word, Excel, PowerPoint gitu. Nggak, mungkin relevan tapi kayak nggak nyambung banget gitu loh. Harusnya nyambung. Oh, pernah jadi admin. Apa yang kamu pelajari dari admin? Tulis di skill. Pengalaman apa yang kamu peroleh sebagai staff finance? Oh, akhirnya aku bisa mayop, zahir, accurate misal. Tulis itu di skill gitu. Paham ya maksudku ya? Ini cuma masalah sudut pandang aja. Mungkin karena kamu ngelihatnya konten TikTok. TikTok itu sepanjang-panjangnya selama-lamanya berapa lama sih gitu durasinya gitu. Kamu akan memperoleh ilmu yang benar tapi terbatas. Sehingga sudut pandang kamu harus melihatnya bahwa ini hanya potongan potongan mungkin dia ngadain suatu seminar terus dipotong segitu jadiin konten atau memang ini hanya intro saja. Jadi dijelaskan secara umum begitu, terus nanti ada biar lebih jelas kunjungi di YouTube ini ya atau kunjungi yang ini ya gitu. Cek dulu. Jadi kalau untuk shorts gitu ya, reels yang terbatas-terbatas gitu atau FYP gitu ya yang muncul di TikTok, jangan semuanya langsung kamu telan begitu saja. Nanti akan salah atau bingung gitu. Sebenarnya boleh nggak sih? Oh berarti nggak boleh ya, cuma pengalaman training yang nggak gitu juga ya salah dong kalau kayak gitu. Gitu. Makanya aku tadi bisa bilang salah gitu.
Salahnya dari sisi mana? Bisa dua, kamu yang salah tangkap atau mungkin yang disampaikan. Tapi kan aku nggak bisa ngobrol nih sama konten ini. Paling nanti kalau ketemu lagi, coba di-share ke aku pengen lihat. Tapi yang jelas begini, sebagai panitia, sebagai peserta tetap bisa dituliskan di CV. Paham ya? Gambar ya? Gitu. Ini pertanyaan menarik banget ya, gitu. Jadi dan ini adalah hal baru yang aku bahas di 2022 loh ini, termasuk hal yang baru. Jadi orang galau gitu. Apa yang ditulis di CV itu pengalaman pelatihan atau training atau seminar sebagai panitia atau sebagai peserta yang boleh ditulis di CV gitu. Ini pertanyaan yang tahun ini tuh jarang ditanyakan, tapi menarik nih. Ini bisa untuk sharing bareng ya. Berarti dua-duanya boleh gitu. Oke. Yang nggak boleh adalah yang nggak ikut. Ada kesempatan, kamunya juga punya waktu kosong, lebih milih jadi kaum rebahan, jadi panitia nggak mau, jadi peserta ngantuk, nggak ribet jadi panitia. Ya udah jadi peserta, nggak ribet ngantuk dengerin orang ngomong. Ya sudah, itu yang nggak boleh. Gitu ya, paham ya? Oke. Paham, Menar- paham. Menarik nih pertanyaannya nih. Apalagi nih yang bisa kita diskusikan? Terus aku mau tanya lagi, kan kalau di CP tuh terbatas ya. Boleh nggak sih kita tuh, kan kalau kayak tadi kita nuangin semuanya gitu di CP, apa yang kita lakukan, sedangkan kan aku gapnya lumayan juga ya dari pas waktu lulus. Dan aku di situ nggak diem aja gitu maksudnya. Nah, nanti dituangin di CP, kan CP itu terbatas cuman boleh satu lembar atau boleh beberapa lembar sih, Pak? CV boleh 1 sampai 3 halaman. Aku ulang ya. Ah, CV boleh 1 sampai 3 halaman. Yang 1 halaman itu resume gitu. Tapi kalau CV boleh 1 sampai 3 halaman. Yang nggak boleh adalah, yang aku jelasin, dilarang membuat CV dengan mengejar halamannya. Oke, kalau memang jatuhnya jadi 2 halaman, ya itu karena 2 halaman itu adalah informasi yang memang ingin kamu sampaikan sebagai promosi kemampuan diri, sebagai proses kamu menjual diri kayak gitu. Tapi kalau kamu bikin CV ya, CV ku harus 1 halaman. Habis itu, aduh ini ada yang penting nih. Tapi nggak cukup. Nah gitu. Resiko orang bikin CV, tapi orientasinya itu halamannya harus sekian. Apalagi sekian itu artinya satu. Takutnya, satu, ada informasi yang dia tulis seadanya, secukupnya. Karena dengan alasan udah nggak muat. Atau yang kedua yang lebih parah, ada informasi yang salah prioritas. Yang nggak penting ditulis, yang penting nggak dimasukin. Alasannya udah nggak muat kak, udah nggak cukup kak. Gitu. Tapi kan ada yang bilang rekruter atau HRD itu kan cuma butuh waktu beberapa detik untuk baca CV. Takutnya nanti rekruter males baca. Kalau cuma 2 sampai 3 halaman itu gampang banget ya, gitu. Itu bukan langsung diartikan cuma 1 halaman, apalagi kamu pengalamannya banyak. Terlebih bagi orang yang sudah punya pengalaman kerja. Takutnya gini, aku kasih ilustrasi lagi biar kamu ada gambaran. Ada 2 orang. Ini aku kasih contoh 2 orang aja. Orang yang pertama adalah mantan mahasiswa mageran. Satunya lagi adalah mahasiswa aktif kreatif. Yang satu mahasiswa ini kegiatannya itu ya secukupnya aja lah. Kuliah secukupnya. Kalau ada organisasi ya kalau diajak, kalau enggak ya udah gitu. Kuliah pulang udah gitu. Sehingga gelas dia tuh keisinya ya paling segini lah. Gitu. Ini pengalaman dia segini. Oke. Nah, ada yang kayak begini nih, dia di organisasi aktif, kepanitiaan aktif, ini itu aktif, ada liburan tengah semester buat kerja apa, ikut lomba ini itu gitu, sehingga kapasitas dia di sini. Oke, paham ya? Jadi dia punya gelasnya tuh keisi segini, kata ini 1000, ini dia katakanlah ini 300. Nah, 2 orang ini nulis di CV. Oke, 2 orang ini nulis di CV. Nulis di CV-nya tuh apa? Katakanlah ini si A sama si B ya. Gitu. Si A sama si B. Aku bahas si B. Si B itu orangnya ngejar halaman gitu.
bahwa CV-ku tuh harus 1 halaman aja gitu. CV-ku 1 halaman. Nah, semua informasi dia masukin tuh. Tapi dari semua yang masuk ini, ternyata yang masuk itu baru bukan, ini katakan 1.000 ya, skala asal aja. Katakanlah yang bisa masuk ini cuma 600. Berarti ada 400 info yang nggak dia masukin di CV. Paham ya? Kayak gitu. Jadi dia ngejar halaman, pokoknya CV-ku tuh harus 1 halaman gitu. Nah, ini adalah si B. Tapi ada juga si A. Si A itu nggak peduli soal halamannya. Aku akan menuliskan semuanya ke dalam CV-ku. Gitu. Aku akan menuliskan semuanya ke dalam CV-ku. Gitu. Akhirnya semua yang ada di gelas itu dia tuliskan. Gitu. Semua yang ada di gelas itu dituliskan, 300 masuk semua. Yang di luar 0, nggak ada. Paham ya? Artinya apa? Nah, setelah gini, kedua orang ini kan katakanlah teman seangkatan. Teman seangkatan, 2 CV ini dikirimkan ke recruiter. Gitu kan. Cus, dikirimin gini. Apa yang akan terjadi? Takutnya, kalau si B itu ngejar halamannya, banyak info penting nggak dimasukin hanya karena udah nggak muat, takutnya di tangan recruiter si A sama si B ini selevel. Si A itu berusaha menuliskan segala yang dia punya, pengalaman yang dia punya, dituliskan semua ke CV. Dia nggak ngejar halaman. Tapi kebetulan karena pengalamannya nggak banyak, 1 halaman itu muat. Paham kan? Gitu. Si B pengalamannya banyak, pengetahuannya banyak. Dia ngejar halamannya. Kok kebetulan informasi-informasi penting yang luar biasa yang tidak semua mahasiswa punya, tidak semua mahasiswa pernah, nggak dimasukin. Bahkan ada beberapa bagian yang salah prioritas. Harusnya dimasukin, malah enggak. Yang harusnya enggak, malah ditulis. Diterima sama rekruter. Maka akan terlihat kayak gimana? Takutnya nanti kelihatan kayak 11-12 gitu. Nggak menonjol. Paham kan? Nah, ini adalah resiko terbesar orang yang ngejar halamannya. Gitu. Ini sayang banget kalau kayak begini. Makanya CV itu, ayolah, jangan ngejar halamannya kayak gitu. Fokuskan dulu informasi penting apa yang harus ditulis, menuliskannya dengan benar, mainin desainnya sedemikian rupa sehingga bisa jadi sekian halaman. Kalau halamannya masih ada di rentang 1, 2, 3, nggak masalah. Gitu. Yang penting informatif juga. Daripada ngejar halaman, nanti kamu akan kelihatan setara dengan orang yang menuliskan segalanya. Tapi ya 1 halaman tidak cukup. Gitu. Paham? Paham. Jelas ya? Gitu. Jelas. Terus mau tanya lagi nih. Kan kalau misalkan kita apply lewat email atau kayak gitu itu tuh kita harus formatnya ATS apa nggak usah? CV kalau kamu cuma pengen bikin satu dan bisa dipakai di platform manapun, silahkan bikin ATS friendly aja. Kalau bisa bahasa Inggris. ATS friendly itu bagus dikirimkan pakai semua cara, pakai semua channel. Mau lewat WA, mau lewat ke DM orangnya langsung gitu ya, lewat Google Form, lewat nanti ada yang lewat email, lewat platform pencari kerja, kirim lewat website gitu. ATS friendly itu oke. Untuk gitu. Tapi kalau kamu pakai kreatif atau desain, biasanya akan lebih powerful kalau dikirim melalui email atau cara-cara lain yang langsung diproses lewat mata recruiter, tidak melewati sistem rekomendasi, database gitu dulu. Gitu. ATS, misalnya kalau kamu pakai Jobstreet nih, Jobstreet, dia kan ada sistem perankingannya gitu. Kata kunci yang ada di dalam dan kelengkapan profilmu gitu ya, diekstrak informasinya, dicocokin dengan kata kunci database yang dimasukkan oleh recruiter. Nanti di tampilannya recruiter tuh munculnya rankingan gitu, rekomendasi yang paling bagus mana gitu. Nah, kalau sistem yang kayak gitu pakai kreatif, takutnya kamu ada informasi, punya pengalaman, ditulis di CV, tapi CV-nya kreatif bukan ATS friendly, jadi kurang nggak kedetek gitu. Gitu. Apalagi tadi yang sistemnya yang barusan kita omongin, cuma memaksakan diri 1 halaman.
satu halaman itu kata kunci atau keywordnya kan terbatas. ATS itu kan sistem gitu ya. Jadi takutnya tadi ngejar halaman kelihatan 11 12 bahkan oleh sistem. Kenapa? Kata kunci pentingnya nggak ditulis. Sistem taunya kamu nggak ada pengalaman itu. Padahal punya, tapi tidak ditulis gitu loh. Jadi resikonya sampai segitunya gitu. Cukup jelas? Jelas. Oke. Apalagi nih yang Iya. Berarti yang tadi tuh kita maksimal 1-3 halaman CV boleh ya? Berarti kalau misalkan 1-3 halaman itu informasi-informasi penting disimpan di atas. Ya, prioritas. Bagus pertanyaannya. Orang yang sudah punya pengalaman kerja, biasanya CV-nya itu akan menonjolkan pengalaman kerjanya dulu. Pengalaman kerja dinaikin. Kemudian yang selanjutnya adalah achievement. Kemudian skill gitu. Kemudian ada lagi terkait dengan dia misalkan punya sertifikasi khusus gitu. Kan kalau kerja kan suka ada ambil sertifikasi apa itu diduluin gitu. Jadi di atas-atasin. Tapi kalau masih fresh grade nggak masalah kok, urutan kayak biasa aja gitu. Biasanya kan kalau ada foto ya foto, nama, terus summary CV gitu ya, ringkasan CV, terus info pribadi biasanya. Terus habis itu pengalaman pendidikan, terus bawahnya mungkin magang kalau punya, organisasi kepanitiaan, training, achievement, skill gitu. Kalau masih ada kosong, hobi, referensi, itu opsional aja sih bawah-bawah itu. Oke, oke. Sudah cukup. Kayaknya buat itunya cukup. Mau bedah CV-nya boleh? Oke, boleh. Jadi yang general itu dulu ya. Kita masuk ke yang detail ya. Oke.